Shalom adik-adik. Shalom. Ketemu lagi sama kakak hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah menjaga kami sampai hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memuji Tuhan. Tuhan tolong berkati kami agar kami bisa memuji Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, di sini siapa yang tahu Superman? Ada yang pernah nonton? Angkat tangan. Saya. Kalau dicerita ya, Superman itu selalu menolong dunia. Tiap ada yang nangis, ada yang susah, dilawan monster, selalu Superman datang. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti punya jagoan. Ya, siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu menolong kita ketika kita sedih, ketika kita susah. Dia selalu ada untuk kita. Karena itu, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Adik-adik, masih ada semangatnya kan? Ayo kita lanjut memuji Tuhan, jalan serta Yesus. Dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Yesus.
adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Susi. Namun sebelumnya, kita akan memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan Yesus, Bapa, Engkau sungguh baik. Oleh karena itu, dengan sikap hati yang tenang untuk memuji Tuhan, untuk menaikkan pujian ini, Engkau sungguh
Shalom anak-anak, bertemu lagi dengan Tante Susi. Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa, karena Tuhan Yesus pelihara kita. Puji Tuhan. Anak-anak cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Sekarang saatnya mau dengar cerita firman Tuhan. Anak-anak, ayo semuanya semangat ya belajar firman Tuhan. Semuanya duduk dengan tenang, tidak berjalan-jalan. Oke? Siap? Bagus, anak-anak taat. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan dan Juru Selamat kami berterima kasih karena Tuhan sudah pelihara kami, Papa, Mama, kakak dan adik kami semua dengan sangat baik. Terima kasih juga karena kami boleh bersekolah, diberi kesehatan, ada papa mama yang mendampingi kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh bersukacita memuji Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami ya Roh Kudus, tolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti dan menerima akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah menjadi anak yang tidak suka memberontak, menjadi anak yang taat dan penurut. Penurut bagaimana sih? Artinya, taat dan menurut kepada perkataan Tuhan, kepada aturan, kepada mama papa, juga kepada guru. Mungkin ada yang bilang, gak mau saya gak mau diatur-atur, saya gak mau ya disuruh-suruh. Menjadi anak yang taat dan penurut, itu adalah perintah Tuhan. Dalam Efesus 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Nah, sekarang kenapa sih Tuhan suruh kita jadi anak yang taat dan penurut? Karena Tuhan sayang pada kita. Tuhan membuat aturan-aturan, membuat perintah supaya kita semua hidupnya aman, damai sejahtera, dan tidak celaka. Demikian juga aturan di rumah, di sekolah, atau di tempat umum untuk kebaikan kita. Misalnya, firman Tuhan katakan, hati-hati berkata-kata, bicara yang baik. Karena kalau kita bicara kasar kepada teman, kepada kakak, atau kepada adik, dia bisa sakit hati. Bagaimana kalau nanti balas pukul kita? Sakit kan? Tadinya berteman, sekarang bermusuhan. Gak enak kan? Contoh lain, aturan di jalan. Kalau naik sepeda atau naik motor, tidak boleh ngebut supaya tidak tertabrak atau jatuh ataupun celaka. Nah, anak-anak, ayo mau pilih yang mana? Menurut firman Tuhan ataukah melanggar firman Tuhan? Kalau taat pada Tuhan, ikuti aturan, hidup kita aman, damai sejahtera. Kalau melanggar, melawan, atau memberontak, maka hidup kita dan teman-teman jadi susah, bermusuhan, ataupun celaka. Kita harus pilih, mau taat ataukah memberontak. Coba dipikir dulu. Kalau Tante Susi mau pilih hidup baik, hidup sehat, dan punya banyak teman. Jadi Tante Susi mau pilih jadi anak Tuhan yang taat. Anak-anak, dalam Lukas 15, Tuhan Yesus bercerita, ada seorang ayah mempunyai 2 orang anak laki-laki.
si sulung, dan si bungsu. Suatu hari, si bungsu berkata kepada ayahnya, "Ayah, suatu saat ayah kan akan mati. Harta ayah menjadi milik aku. Sekarang berikanlah harta bagianku. Aku mau sekarang." Maka ayah itu membagikan bagian hartanya kepada anak-anaknya. Segera si bungsu mengambil seluruh hartanya. Dia pergi meninggalkan ayahnya dan meninggalkan kakaknya. Dia pergi ke negeri yang jauh. Tetapi di sana dia malah hidup berfoya-foya, menghabiskan seluruh hartanya sampai uangnya habis, makanannya habis, dan semua teman-temannya meninggalkan dia. Terpaksa sekarang bungsu harus bekerja untuk mencari uang. Dia menjadi penjaga babi. Dia bekerja di dekat kandang babi yang bau. Dia juga kelaparan. Tapi yang bisa dimakan hanya ada ampas makanan babi. Ih, jijik, bau lagi. Teman-teman, tidak ada seorang pun yang memberinya dia makan. Saat itulah si bungsu baru teringat, di rumah ayahku banyak orang bekerja, makanannya enak-enak. Di rumah ayahku banyak makanan enak. Bungsu menyesal karena dia salah pilih. Dia pilih memberontak daripada taat. Anak-anak, jangan salah pilih ya. Akibatnya sekarang dia kelaparan, menjadi miskin, dan gak punya teman lagi. Anak-anak, mau pilih yang mana? Mau taat ataukah memberontak? Oke anak-anak, dalam Yohanes 14 ayat 15, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi, anak yang taat dan melakukan perintah Tuhan, itu berarti dia mengasihi Tuhan Yesus. Ini membuat hati Tuhan Yesus senang. Dia sudah menyelamatkan hidup kita dengan cara mati di kayu salib. Dia sangat mengasihi kita dan mengampuni dosa kita. Sebagai anaknya, tentu kita ingin mengasihi Tuhan Yesus. Mari anak-anak, kita membuat hati Tuhan Yesus senang, hati Tuhan Yesus happy, dengan cara menuruti perintahnya dan melakukannya. Alkitab beri contoh, Bapak Nuh yang taat. Dia disuruh oleh Tuhan membuat bahtera yang besar sekali. Bapak Nuh taat. Dia buat bahtera yang besar itu. Di dalamnya masuklah Bapak Nuh, istrinya, anak-anaknya, menantu-menantunya, dan segala binatang-binatang. Hati Tuhan happy karena Bapak Nuh taat. Dan waktu air bah dan banjir yang besar itu datang, Bapak Nuh dan keluarganya aman dan selamat di dalam bahtera. Anak-anak, ayo kita menjadi anak yang taat seperti Bapak Nuh. Mari sama-sama kita katakan, saya mau jadi anak yang taat. Coba ya. 1, 2, 3. Saya mau jadi anak Tuhan yang taat. Sekali lagi, lebih keras lagi. Saya mau jadi anak Tuhan yang taat. Hebat. Tante kasih tahu ya. Caranya dengan setia berdoa dan membaca renungan firman Tuhan setiap hari. Kita bisa tahu apa saja perintah dari Tuhan. Papa mama boleh menemani. Kalau tidak mengerti, tanya papa atau mama. Anak-anak yang belum bisa baca, papa mama tolong bacakan ya.
Waktu membaca firman Tuhan, anak-anak pasang telinganya lebar-lebar, buka hatinya besar-besar. Firman Tuhan didengar baik-baik, simpan dalam hati. Ingat-ingat dalam pikiran, dan segeralah lakukan. Jangan tunggu-tunggu lagi. Anak-anak yang mau taat pada Tuhan, angkat tangannya. Tante Susi mau lihat. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Hebat, luar biasa, puji Tuhan. Anak yang taat itu pada Tuhan pasti taat pada orang tua dan aturan. Karena firman Tuhan katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Jadi anak yang taat itu tidak akan malas kalau mama suruh belajar. Tidak akan marah kalau mama bilang, bikin PR dulu, jangan main game terus. Tidak akan ngomel kalau papa suruh sikat gigi, mandi, atau bereskan tempat tidur. Tidak akan melawan kalau diberi nasihat atau ditegur. Anak yang taat itu tidak malas cuci tangan. Kalau buang sampah, tidak sembarangan. Dan kalau disuruh makan sayur, tidak akan teriak-teriak, nggak mau, nggak suka. Anak-anak, sayur itu makanan yang bergizi, membuat badan sehat dan nggak gampang sakit. Anak yang taat itu suka membantu papa mama dengan sukacita. Anak taat bicaranya sopan, bicaranya baik. Jadi, anak yang taat itu pasti pasang telinganya lebar-lebar, buka hatinya besar-besar. Perintah papa mama, nasihat dari guru, aturan-aturan didengar baik-baik. Simpan dalam hati, ingat-ingat dalam pikiran, dan segeralah lakukan. Jangan tunggu-tunggu lagi. Anak-anak bisa, pasti bisa. Karena yang percaya Tuhan Yesus ada Roh Kudus di dalam hati. Berdoa setiap hari, minta tolong Roh Kudus mampukan kita bisa jadi anak yang taat. Tante Susi tidak bisa jadi anak yang taat. Tapi bersama dengan Roh Kudus, Tante Susi bisa menjadi anak yang taat. Anak-anak di rumah juga bersama Roh Kudus bisa menjadi anak Tuhan yang taat. Anak yang tidak suka memberontak, yang merdeka dari sifat memberontak. Merdeka. Saatnya ayat hafalan. Diambil dari Efesus 5 ayat 1. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ayat hafalan ini berlaku untuk semua kelas. Kelas Indria, Pratama maupun Madya. Sekali lagi ya. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Mari anak-anak, sekarang kita mengucap syukur dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mau menjadi anak yang taat, menuruti firman-Mu dan melakukannya. Mendengar perintah papa mama, nasihat guru, dan melakukannya. Kami juga mau taat kepada peraturan. Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami bisa menjadi anak yang taat dan mengasihi Engkau. Kami juga menjadi saksi-Mu melalui ketaatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini dulu anak-anak. Jangan lupa rajinlah belajar, rajin mencuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.